Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas perjuangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara menunjukkan peran besar kalangan alim ulama. Di antara mereka terdapat kaum terpelajar dari ranah Melayu. Salah seorang yang terkemuka ialah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Menurut sumber dari berbagai manuskrip Melayu, tokoh itu bernama lengkap Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Adapun sumber-sumber Arab menamakannya Sayyid Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Jawi. Merujuk pada kitab Tarikh Salasilah Negeri Kedah, ulama tersebut lahir sekitar tahun 1116 Hijriah atau bertepatan 1704 Masehi. Seperti tampak pada gelar di belakang namanya, Syekh Abdul Samad berasal dari Palembang. Pada waktu kelahirannya, daerah yang kini menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan itu adalah pusat sebuah kerajaan Islam. Kesultanan Palembang berdiri sejak pertengahan abad ke-17 Masehi. Umumnya, riwayat alim ulama Palembang yang hidup pada masa pramodern kurang terdeskripsikan, berbeda halnya dengan Syekh Abdul Samad. Catatan mengenai riwayatnya relatif lengkap. Acuan informasi tentang dirinya tersebar dalam berbagai karya berbahasa Melayu. Ada pula sumber-sumber dari pihak Belanda. Kehidupan sang syekh tidak pernah lepas dari kegiatan belajar, mengajar dan menulis buku. Ketekunan sudah menjadi wataknya sejak dirinya masih berusia anak-anak. Kedua orang tuanya juga tegas dalam menegakkan kedisiplinan. Ayahnya bernama Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Bapaknya itu berasal dari luar Nusantara, tepatnya dari Yaman. Sebelum bermukim di Palembang, Syekh Abdul Jalil kerap mengadakan perjalanan dari Arab Selatan ke India dan Jawa. Mula-mula dirinya menetap di Kedah, Semenanjung Malaya. Bahkan lelaki itu akhirnya diangkat sebagai mufti di sana. Masa kecil Abdul Samad dihabiskan di Palembang. Ia gemar mempelajari ilmu tasawuf dari buku-buku karangan Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Selain itu, dua orang ulama Nusantara menjadi rujukannya dalam menuntut ilmu. Keduanya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syamsuddin As-Sumatrani. Ilmu suluk dipelajarinya dari Syekh Muhammad As-Saman. Sementara itu, ilmu tauhid dikajinya dari tulisan-tulisan Syekh Mustafa Al-Bakri. Beranjak remaja, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani memutuskan untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Tujuannya bukan hanya haji, tetapi juga meneruskan perjalanan intelektual. Di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, dirinya berguru pada seorang ulama Mesir yang bernama Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri. Di kota Mekah saat itu, kaum terpelajar yang berasal dari Nusantara disebut sebagai komunitas Jawi. Pada akhirnya, reputasi Abdul Samad Al-Palimbani kian berkibar. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang pelajar Jawi yang brilian. Jamaah haji asal Indonesia juga mulai mengakui kiprahnya. Apalagi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani selalu bersedia menolong dan membimbing para tamu Baitullah itu dalam melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, tak mengherankan jika Sultan Najamuddin dari Palembang memintanya untuk menulis risalah tentang iman. Ia pun memenuhi permintaan tersebut. Begitu usai, karyanya itu diberi judul Tuhfah Ar-Raghibin fi Bayan Hakikah Iman Al-Mu'minin wa ma yufsidu fi Rifdah Al-Murtadin. Kitab terbitan tahun 1774 itu ditulis dalam bahasa Melayu. Pada masanya, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani juga dikenal sebagai seorang penulis produktif. Ia menulis banyak buku, beberapa di antaranya adalah Nasihah Al-Muslimin, Syarah Lubab Ihya Ulumuddin, dan Syarah Bidayatul Hidayah. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dikenal pula sebagai seorang mursyid.
Dalam dunia tarekat, ajaran tasawufnya merupakan gabungan dari aliran Wahdatul Wujud Al-Ibnu Arabi dan perspektif Al-Ghazali. Dalam pandangannya, manusia yang ideal atau insan kamil memandang hakikat Tuhan dalam fenomena alam. Dengan begitu, ia mampu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang mutlak. Bahkan, cakrawala pengetahuannya sebagai sufi mencakup pula ajaran tarekat Al-Khawatiyah As-Samaniyah. Menurut aliran ini, seorang guru tidak hanya berperan sebagai pembimbing rohani, tetapi juga penghubung atau medium antara murid-murid dan Tuhan. Ajaran tarekat Al-Khawatiyah As-Samaniyah mengacu pada pandangan-pandangan Al-Ghazali. Di antara kitab-kitab rujukannya ialah Lubab Ihya Ulumuddin dan Bidayatul Hidayah. Ajaran tarekat ini serupa dengan tarekat Wujudiyah Mulhid yang berkembang di wilayah Aceh. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah teladan ilmu dan perjuangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.